Dulu hampir siapa saja bisa menghasilkan uang dari YouTube. Tapi sekarang, kenapa YouTube justru mempersulit monetisasi dan tidak lagi membukanya untuk semua orang? Saat ini, untuk mendapatkan penghasilan dari iklan YouTube, sebuah channel harus memenuhi berbagai persyaratan terlebih dahulu. Namun, tahukah kamu bahwa dulu monetisasi YouTube tidak seketat sekarang? Pada masa awal YouTube Partner Program, banyak kreator bisa mulai menghasilkan uang dengan jauh lebih mudah dibanding saat ini. Lalu, apa yang membuat YouTube mengubah sistem tersebut? Dan mengapa monetisasi tidak lagi dibuka untuk semua orang? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat kembali sejarah YouTube dan berbagai masalah yang pernah terjadi di platform ini. YouTube Partner Programs pertama kali diluncurkan pada bulan Desember 2007, memungkinkan kreator untuk menghasilkan uang dari konten mereka melalui pembagian pendapatan iklan. Sebelum adanya program ini, banyak orang membuat video hanya sebagai hobi atau untuk berbagi konten dengan pengguna lain. Kehadiran YouTube Partner Program mengubah hal tersebut. Untuk pertama kalinya, kreator memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang dari video yang mereka unggah. Hal ini membuat semakin banyak orang tertarik untuk membuat konten dan membangun channel mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, jumlah kreator yang bergabung terus meningkat. YouTube pun berkembang menjadi salah satu platform terbesar bagi para pembuat konten di internet. Namun pada masa-masa awalnya, sistem monetisasi YouTube jauh berbeda dibandingkan yang kita kenal saat ini. Saat pertama kali diluncurkan pada tahun 2007, YouTube Partner Program bahkan belum memiliki syarat subscriber maupun jam tayang. Program ini hanya bisa diikuti oleh kreator yang dipilih langsung oleh YouTube. Lalu pada Desember 2007, YouTube mulai memperluas program tersebut sehingga lebih banyak kreator bisa mengajukan diri untuk menjadi partner, setidaknya di beberapa negara tertentu saat itu. Pada saat itu, syarat monetisasi belum seketat sekarang. Bahkan dalam beberapa periode, monetisasi bisa diperoleh dengan jauh lebih mudah. Inilah yang kemudian dikenal sebagai era monetisasi bebas. Seiring berkembangnya YouTube, program monetisasi mulai dibuka untuk lebih banyak kreator. Berbeda dengan masa awal YPP yang hanya bisa diikuti oleh kreator tertentu, kini semakin banyak channel dapat mengajukan monetisasi dan memperoleh penghasilan dari iklan yang ditampilkan pada video mereka. Pada periode ini, persyaratan monetisasi masih tergolong longgar dibandingkan standar saat ini. Tidak ada syarat seperti 1000 subscriber maupun 4000 jam tayang seperti yang kita kenal sekarang. Hal tersebut membuat banyak orang tertarik untuk membuat channel YouTube karena peluang menghasilkan uang terasa lebih mudah dijangkau. Akibatnya, jumlah kreator meningkat dengan sangat cepat. Setiap hari semakin banyak video diunggah ke platform ini. Bagi banyak orang, YouTube tidak lagi sekedar tempat berbagi video, tetapi juga menjadi peluang untuk memperoleh penghasilan melalui internet. Namun kemudahan tersebut ternyata membawa konsekuensi yang tidak sedikit. Semakin banyak orang yang mengejar monetisasi, semakin banyak pula pihak yang mencoba mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dari YouTube. Sayangnya, tidak semua orang memanfaatkan kesempatan ini dengan cara yang baik. Ketika semakin banyak uang yang bisa diperoleh dari YouTube, berbagai masalah baru pun mulai bermunculan. Meskipun era monetisasi bebas membuka peluang bagi banyak kreator untuk menghasilkan uang dari YouTube, sistem ini juga mulai menimbulkan berbagai masalah yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Karena persyaratan monetisasi yang masih longgar, sebagian besar orang mulai mencari cara tercepat untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus membuat konten berkualitas. Muncullah berbagai channel yang mengunggah ulang video milik orang lain atau re-upload, mengompilasi konten tanpa izin, atau membuat video dengan usaha yang sangat minim hanya demi memperoleh pendapatan iklan. Tak hanya itu, jumlah konten spam juga mulai meningkat. Beberapa channel mengunggah video dalam jumlah besar dengan kualitas rendah, memanfaatkan berbagai celah sistem untuk mengejar views dan pendapatan. Akibatnya,
kualitas konten di platform mulai terpengaruh dan semakin sulit bagi YouTube untuk membedakan kreator yang benar-benar membuat karya original dengan mereka yang hanya mengejar keuntungan. Masalah ini menjadi semakin serius ketika iklan dari berbagai perusahaan mulai muncul pada konten yang dianggap tidak sesuai dengan standar mereka. Banyak pengiklan khawatir mereka akan dikaitkan dengan konten bermasalah atau konten yang tidak pantas, sehingga kepercayaan terhadap platform mulai menurun. Pada titik inilah YouTube menyadari bahwa sistem monetisasi yang terlalu longgar tidak dapat dipertahankan selamanya. Apalagi sistem monetisasi bebas ini sudah dipertahankan selama 5 tahun, dari tahun 2012 sampai 2017. Untuk mengatasi masalah yang terus bertambah dan mengembalikan kepercayaan para pengiklan, YouTube akhirnya mengambil langkah besar yang mengubah masa depan jutaan kreator di seluruh dunia. Setelah menghadapi berbagai masalah yang terus meningkat, YouTube mulai mengambil langkah untuk memperketat sistem monetisasinya. Tujuannya adalah mengurangi penyalahgunaan platform, meningkatkan kualitas konten yang dimonetisasi, serta mengembalikan kepercayaan para pengiklan. Akhirnya, pada tahun 2017, YouTube mulai menerapkan persyaratan baru yang mengharuskan sebuah channel memiliki setidaknya 10.000 views sebelum dapat mengikuti YouTube Partner Program. Langkah ini dilakukan untuk menyaring channel yang hanya dibuat untuk menunggah konten spam atau hasil upload. Namun perubahan tersebut dianggap belum cukup efektif dan tidak memberikan efek jerah. Karena itu, akhirnya pada tahun 2018, YouTube kembali memperbarui kebijakan ini. Kali ini, channel yang ingin memperoleh penghasilan dari iklan harus memiliki minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang publik dalam 12 bulan terakhir atau 1 tahun. Kebijakan baru ini menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah YouTube Partner Program. Jika sebelumnya monetisasi bisa diperoleh dengan relatif mudah, kini kreator harus membangun audiens dan membuktikan bahwa channel mereka benar-benar aktif sebelum dapat menghasilkan uang dari iklan. Sejak saat itu, sistem monetisasi YouTube menjadi jauh lebih ketat dibandingkan era sebelumnya, dan aturan tersebut terus menjadi dasar bagi program monetisasi hingga sekarang. Sayangnya, meskipun kebijakan ini membantu YouTube mengatasi berbagai masalah, tidak semua orang menyambut perubahan tersebut dengan baik. Banyak kreator kecil yang merasa menjadi pihak yang paling terdampak. Meskipun kebijakan baru ini membantu YouTube mengatasi berbagai masalah yang sebelumnya terjadi, perubahan tersebut juga membawa dampak yang cukup besar bagi para kreator kecil. Sebelum aturan ini, banyak channel dapat mulai menghasilkan uang dengan lebih cepat. Namun setelah syarat monetisasi diperketat, kreator harus mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang terlebih dahulu sebelum dapat memperoleh penghasilan dari iklan. Bagi channel yang sudah memiliki audiens besar, persyaratan tersebut mungkin tidak terlalu sulit untuk dicapai. Namun bagi kreator baru, prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Akibatnya, banyak orang merasa bahwa kesempatan untuk menghasilkan uang dari YouTube menjadi lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong kreator untuk lebih fokus membangun audiens dan membuat konten yang konsisten. Daripada mengejar keuntungan dalam waktu singkat, kreator kini dituntut untuk membuktikan bahwa channel mereka mampu menarik dan mempertahankan penonton dalam jangka panjang. Karena itulah, kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi. Sebagian orang menanggapnya sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas platform, sementara yang lain merasa aturan tersebut membuat perjalanan kreator kecil menjadi jauh lebih berat. Namun terlepas dari berbagai kritik yang muncul, pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kebijakan ini benar-benar berhasil mencapai tujuan yang diinginkan YouTube? Setelah bertahun-tahun sejak kebijakan baru diterapkan, muncul satu pertanyaan penting. Apakah langkah ini benar-benar berhasil?
Jika melihat tujuan awal YouTube, jawabannya bisa dibilang cukup berhasil. Persyaratan monetisasi yang lebih ketat membantu mengurangi jumlah channel spam yang hanya dibuat untuk mengejar keuntungan dengan cepat. Selain itu, proses peninjauan channel juga membuat lebih banyak kreator harus mematuhi pedoman yang telah ditetapkan oleh platform. Kepercayaan pengiklan terhadap YouTube pun perlahan membaik. Dengan adanya persyaratan lebih ketat, iklan lebih sering ditampilkan pada channel yang telah melalui proses evaluasi dan dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti YPP. Namun kebijakan ini bukanlah solusi sempurna. Hingga saat ini masih terdapat berbagai kasus spam, re-upload, dan pelanggaran lainnya di platform. Artinya meskipun aturan baru berhasil mengurangi sebagian masalah, aturan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan masalah yang ada. Meski begitu, perubahan ini berhasil mengubah cara kerja monetisasi di YouTube. Jika sebelumnya hampir siapa saja bisa memperoleh penghasilan dengan relatif mudah, kini kreator harus membangun audiens dan membuktikan kualitas channel mereka terlebih dahulu sebelum dapat menghasilkan uang dari iklan. Meskipun syarat monetisasi utama masih digunakan hingga sekarang, YouTube terus melakukan perubahan pada program monetisasinya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mulai memperkenalkan persyaratan baru yang lebih fleksibel untuk sebagian kreator. Meskipun aturan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang masih menjadi syarat utama untuk memperoleh penghasilan dari iklan, YouTube terus melakukan perubahan pada YouTube Partner Program. Dalam beberapa tahun terakhir, YouTube mulai memperkenalkan persyaratan monetisasi yang lebih ringan untuk fitur monetisasi tertentu dengan syarat yang lebih rendah. Sebagian kreator dapat mengakses fitur seperti membership, super chat, atau bentuk dukungan penggemar lainnya sebelum memenuhi syarat monetisasi iklan penuh. Langkah ini menunjukkan bahwa YouTube mulai mencoba memberikan lebih banyak kesempatan kepada kreator yang sedang berkembang. Meskipun demikian, untuk mendapatkan penghasilan dari iklan secara penuh, kreator tetap harus memenuhi persyaratan utama yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, YouTube tidak sepenuhnya kembali ke era monetisasi bebas, tetapi juga tidak menutup semua peluang bagi channel yang masih kecil. Namun setelah berbagai perubahan yang terjadi selama bertahun-tahun, masih ada satu pertanyaan yang sering muncul di kalangan kreator. Apakah YouTube suatu hari nanti akan kembali membuka monetisasi untuk semua orang? Setelah melihat sejarah monetisasi YouTube dan berbagai perubahan yang terjadi bertahun-tahun, muncul satu pertanyaan besar. Apakah monetisasi suatu hari nanti akan dibuka kembali untuk semua orang? Jika melihat kondisi YouTube saat ini, kemungkinan tersebut cukup kecil dibandingkan saat era monetisasi bebas. Jumlah kreator di platform kini jauh lebih banyak. Setiap hari jutaan video baru diunggah ke YouTube dari berbagai negara di seluruh dunia. Apabila monetisasi kembali dibuka tanpa persyaratan yang jelas, YouTube beresiko menghadapi masalah yang sama seperti yang pernah terjadi di masa lalu, seperti spam, re-upload, dan berbagai bentuk penyalahgunaan sistem bisa kembali meningkat karena semakin banyak orang yang hanya berfokus pada keuntungan finansial. Selain itu, YouTube juga harus mempertahankan kepercayaan para pengiklan sebagai sumber pendapatan utama platform. Pengiklan tentu ingin iklan mereka ditampilkan pada konten yang dianggap aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. Meski demikian, bukan berarti YouTube tidak akan mengubah sistem monetisasinya lagi di masa depan. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, perusahaan terus melakukan penyesuaian terhadap YouTube Partner Program. Namun untuk saat ini, era monetisasi bebas seperti yang pernah ada di masa lalu tampaknya sulit untuk kembali terulang. Pada akhirnya, perubahan monetisasi YouTube bukanlah keputusan yang terjadi secara tiba-tiba. Ada sejarah panjang dan berbagai peristiwa yang mendorong platform ini untuk mengubah cara kerjanya.
Pada akhirnya, YouTube tidak selalu memiliki sistem monetisasi yang ketat seperti yang kita kenal saat ini. Di masa lalu, monetisasi jauh lebih mudah diakses dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang untuk menghasilkan uang dari platform tersebut. Namun seiring pertumbuhan YouTube yang semakin besar, berbagai masalah mulai bermunculan, mulai dari spam, re-upload, hingga kekhawatiran para pengiklan terhadap konten yang muncul di platform. Untuk mengatasi hal tersebut, YouTube secara bertahap memperketat persyaratan monetisasi dan membangun sistem yang lebih selektif. Meskipun kebijakan ini menuai kritik, terutama dari kreator kecil, perubahan tersebut juga membantu YouTube menjaga kualitas platform dan mempertahankan kepercayaan pengiklan. Hingga saat ini, sistem monetisasi terus berkembang, tetapi era monetisasi bebas yang pernah ada di masa lalu tampaknya telah menjadi bagian dari sejarah YouTube. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah persyaratan monetisasi YouTube saat ini sudah tepat, atau seharusnya YouTube memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kreator kecil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk YouTuber lama, apakah kalian pernah menjadi korban dari kebijakan baru YouTube ini? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian korban dari kebijakan ini, semoga aja kalian bisa mendapatkan monetisasi kalian kembali ya. Jika kalian suka dengan pembahasan seputar sejarah teknologi, internet, dan berbagai fakta menarik di balik layanan digital yang kita gunakan setiap hari, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.